sahabat GoTo, senang sekali saya bisa berkesempatan hadir di acara konferensi Maju Digital. Perkenalkan, nama saya adalah Helga Angelina, co-founder dan CEO dari Bergreens dan Green Rebel. Keduanya merupakan merchant dari GoFood dan Tokopedia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau langsung sharing tentang bagaimana cara mendapatkan modal dan mengelola modal usaha. Oke, nah hari ini aku mau share tentang cara menemukan dan mengelola modal dalam bisnis. Jadi perkenalkan sedikit tentang bisnis yang aku rintis dan aku kembangkan. Jadi walaupun ada 3 bisnis, tapi sebenarnya temanya sama. Jadi semua bisnisku itu menyediakan alternatif makanan dan daging yang sehat terbuat dari bahan nabati untuk konsumen dan bumi yang sehat. Nah, yang pertama ada Bergreens. Jadi Bergreens itu adalah jaringan resto sehat nabati dengan menggunakan bahan-bahan dari petani Indonesia. Nah, yang kedua, kita itu meluncurkan QSR konsep baru di September lalu, namanya Max's Pizza, yang konsepnya itu New York Style Pizzeria yang enak gitu dan kebetulan vegan. Dua-duanya ada di GoFood sejak aku mulai buka bisnisnya. Dan yang berikutnya adalah Green Rebel. Jadi Green Rebel ini adalah startup teknologi pangan yang membuat daging dan ayam nabati dengan cita rasa Indonesia. Nah, saat aku pertama kali membuka usaha juga, itu aku menjual Green Rebel pertama kali di Tokopedia. Hari ini aku mau share tentang 4 topik. Yang pertama adalah gimana caranya mendapatkan modal. Kedua, memilih pendanaan yang tepat untuk bisnis kamu. Yang ketiga, tips pitch ke investor. Dan yang keempat adalah tips mengelola modal. Nah, kita langsung ke topik yang pertama dulu nih. Jadi gimana sih sebenarnya cara teman-teman bisa mendapatkan modal? Kalau yang pertama, dan ini paling straightforward datangnya dari internal, itu adalah menabung dari profit atau keuntungan yang kemudian digunakan menjadi modal ekspansi atau pengembangan perusahaan. Nah, cuma kan nggak semua bisnis itu langsung profitable saat berdiri gitu. Jadi untuk ekspansi atau bahkan untuk mengetes apakah produk kita dan bisnis model kita itu adalah solusi yang tepat untuk konsumen, biasanya kita memerlukan modal dari eksternal. Nah, dari eksternal ini ada 4 jenis yang sekarang menjadi opsi yang available di Indonesia. Yang pertama adalah pinjaman, bisa ke keluarga atau ke microfinancing platform, peer-to-peer atau ke bank. Dan kalau misalnya, tapi kan pinjaman ini tuh ada syarat-syaratnya gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya belum generating revenue dan cash flow-nya belum stabil, kadang-kadang bisnis juga lebih tepat untuk mendapatkan equity financing. Nah, equity financing itu sumbernya bisa dari 3, dari angel investment, yang kedua dari institutional investor, dan kalau untuk early stage mungkin opsinya sekarang itu mendapatkan dari venture capital atau dari impact investor, dan yang berikutnya itu crowdfunding. Nah, kita bakal dive deeper ya ke masing-masing opsi ini dan teman-teman bisa kira-kira menganalisa mana yang cocok buat bisnis teman-teman. Oke, nah yang pertama kita mau bahas opsi pinjaman dulu. Jadi kalau pinjaman itu kan ada 4 tuh, bisa pinjam ke keluarga, ke microfinancing platform, peer-to-peer atau bank. Dan kita bakal dive deeper ya ke karakter dari masing-masing jenis pinjaman. Jadi kalau ke keluarga ini biasanya tuh jadi sumber modal utama. Pertama banget pas bisnis baru mulai, produknya masih mencari bentuk, kita masih mau trial dulu ke marketnya, terus mungkin bahkan rencana pengembangan belum ada, jadi benar-benar baru toko pertama gitu, atau koleksi pertama yang mau kita luncurkan, memang paling gampang itu ke pinjaman ke keluarga. Nah, syaratnya cukup mudah, yang penting relasinya baik gitu ya. Dan kita bisa menjelaskan ide kita dan membuat anggota keluarga kita ini excited untuk mau memberikan pinjaman. Nah, dari segi terms, ini juga yang paling friendly, karena bunga, jumlah, dan jangka waktu pengembalian dananya itu bisa kita negosiasikan gitu. Biasanya tujuannya benar-benar buat memulai usaha pertama kalinya, dan yang saran dari aku sih memang karena keluarga, kadang-kadang kita suka lupa untuk memprofessionalize hubungannya gitu ya, tapi penting banget kita ngebahas semua termnya, misalnya kita nanti nggak bisa membayar on time, apa yang akan terjadi, dan lain-lain. Itu semua didiskusikan di awal, supaya sama-sama enak ya, nggak jadi konflik ke depannya, dan harus ada perjanjian hitam di atas putihnya. Nah, yang kedua itu microfinancing platform gitu, contohnya seperti GoModal dan Modal Toko. Syaratnya biasanya cukup mudah dan jumlahnya juga cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau modal itu sampai 150 juta, kalau modal toko itu sampai 300 juta. Nah, jangka waktu pengembaliannya bisa disesuaikan dengan kemampuan cash flow teman-teman, itu di antara 2 sampai 12 bulan. Nah, tujuannya biasanya kalau udah microfinancing gini untuk working capital.
dan paling tepat digunakan kalau teman-teman udah punya bisnis yang revenue generating. Jadi udah punya pemasukan yang stabil dan bisa diproyeksikan sehingga kita percaya diri kita bisa membayar cicilan gitu. Nah, kalau kita butuh dana yang lebih besar, ada platform yang namanya peer to peer. Biasanya syaratnya medium. Jadi bisnis kita itu udah harus punya laporan keuangan. Bunganya itu biasanya 14-18%. Jumlahnya cukup besar, dia bisa sampai dengan 2M, yang aku tahu ya, yang ada di Indonesia sekarang. Jangka waktunya biasanya 12-15 bulan. Nah, tujuannya juga sama kayak microfinancing, working capital, tapi yang mungkin membutuhkan pendanaan lebih besar. Contoh kalau di bisnisku, aku tuh biasanya pakai peer-to-peer loan kalau mau buka toko gitu. Karena modalnya cukup signifikan dan kita juga udah punya proyeksi gitu. Kalau kita mau buka toko, kira-kira revenue tiap bulan berapa, kapan profitable, dan apakah revenue kita berdasarkan historical data itu memang pasti bisa membayar cicilan gitu. Nah, kalau buat aku tipsnya adalah cari opsi yang standby loan gitu ya. Dan kita ambil berdasarkan kebutuhan sehingga pengembalian dan bunganya pun dihitung berdasarkan titik saat kita mengambil uangnya. Nah, opsi terakhir pinjaman itu di bank yang semua orang tahu ya. Secara syarat memang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu ya, paling tinggi dibanding jenis ini. Bunganya 10-12% pada umumnya. Mungkin kadang-kadang suka ada promo-promo yang lebih rendah. Jumlahnya tergantung agunan. Nah, kalau misalnya kredit tanpa agunan itu biasanya 12 bulan. Kalau misalnya dengan agunan itu bisa 5-20 tahun dan bahkan mungkin lebih dari 20 tahun. Nah, biasanya aku sarankan teman-teman pakai pinjaman ke bank itu kalau misalnya mau memang mendanai suatu mortgage gitu. Jadi misalnya mau beli ruko atau beli gudang yang memang butuh jangka panjang. Tapi karena memang bank ini kan institusi yang paling rigid lah ya dibandingin 4 jenis ini. Jadi kita harus pastikan bisnis kita itu sudah sangat stabil cash flow dan profitability-nya untuk kita pasti bisa bayar. Apalagi kita mengagunkan sesuatu gitu. Nah, jadi ini adalah 4 jenis pinjaman yang teman-teman bisa eksplor kalau misalnya sedang membutuhkan pendanaan. Oke. Nah, yang opsi berikutnya adalah equity financing. Kalau untuk early stage company, ada 3 jenis equity financing yang bisa kita akses. Yang pertama adalah angel investment. Itu biasanya fasenya untuk pre-seed dan seed. Pre-seed itu untuk company yang mungkin product to market fit-nya belum terlalu clear, tapi kita punya great product with great potential, gitu ya. Kalau yang seed itu biasanya product to market fit-nya sudah ketemu gitu dan kita udah siap ekspansi gitu. Nah, angel investor itu masuk ke stage ini dengan mengetahui bahwa resikonya sangat tinggi untuk investasi mereka berhasil atau gagal gitu ya. Tapi kalau sampai berhasil, potensi berkembangnya tinggi karena saat mereka masuk kan valuasi perusahaannya pasti masih terbilang rendah lah ya karena baru awal-awal banget gitu. Nah, untuk kita bisa mendapatkan angel investment itu yang penting ide atau produk kita itu bagus, mudah dimengerti oleh investor dan kita punya rencana pengembangan at least untuk 3 tahun ke depan meskipun masih cair dan fleksibel. Dan angel investor tuh pun tahu gitu kalau mereka invest ke suatu bisnis pastinya akan banyak perubahan yang terjadi sembari bisnisnya berkembang. Nah, relationship-nya sendiri tuh lebih casual dan pasif. Pasif dalam arti angel investor itu biasanya kita harus kirim report tentunya ya, quarterly report biasanya. Kadang mereka baca, kadang mereka enggak gitu. Kalau kita butuh kita bisa cari mereka, cuma mereka jarang lah cariin kita biasanya. Jadi lebih pasif dan mempercayakan seluruhnya ke founder gitu. Secara meeting juga biasanya palingan setahun sekali kita bikin shareholder meeting di mana foundersnya itu share tentang pencapaian selama setahun terakhir dan rencana pengembangan ke depannya. Jumlahnya bervariasi banget, tergantung angel investornya. Jadi bisa dari 50 juta sampai dengan 3,5 M. Lama relasinya juga bervariasi, ada angel investor yang exit begitu company-nya diinvest oleh venture capital yang lebih besar dan mereka sudah mendapatkan return yang mereka inginkan di awal. Atau ada juga angel investor yang stay with the company sampai ke fase akhir gitu dan mendapatkan pengembalian modalnya dari dividen. Nah, jadi kalau dari aku pro tipnya itu via referral kalau mencari angel investor. Jadi pastikan kita tahu reputasi orang ini seperti apa dan kalau misalnya bisa ikutan mencari platform angel investment network. Karena angel investment network itu kita juga bisa belajar gimana cara bikin pitch deck, gimana cara negosiasi terms dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang kalau lagi pitch itu ditemenin gitu. Nah, opsi berikutnya begitu kita udah mendapatkan produk market fit ya, jadi yang udah lebih ready buat ekspansi gitu. Itu ada opsi untuk mendapatkan dana dari venture capital atau impact investor. Sebenarnya kalau secara fase sama, di seed and growth.
Relationship-nya juga mirip, jadi dia casual professional ya. Kita biasanya bisa WhatsApp, bisa email, tergantung tipe orangnya juga sebenarnya. Tapi yang jelas yang membedakan mereka dengan angel investor, mereka jauh lebih aktif. Jadi mereka akan minta kita quarterly report, mereka akan baca, mereka akan analisa, dan bahkan mereka akan sering banget lah nanya ke kita dan memberikan masukan dan memberikan bantuan juga. Jadi aktif dan helpful gitu. Nah biasanya di sini relationship-nya kita udah lebih profesional, in the sense kita punya board meeting. Jadi 3 bulan sekali kita biasanya dari founder tuh jadi director, tapi investor juga biasanya punya 1 director. Dan ini benar-benar udah mulai kayak company yang lebih profesional lah gitu. Kita harus sangat accountable terhadap hal-hal yang kita report di board meeting ini gitu. Nah, tapi yang berbeda dari impact investor sama VC ini biasanya di ekspektasi. Jadi kalau venture capital biasanya potensi berkembangnya tinggi, nyarinya ya company. Mereka juga nggak apa-apa ngambil resiko lebih tinggi. Untung atau tidak untung juga tergantung bisnis model. Tapi mereka juga biasanya bermain di valuasi yang lebih tinggi gitu, karena mereka tahu ini punya high potential untuk grow. Nah, kalau impact investor biasanya mencari bisnis yang lebih stabil. Jadi kayak bisnis makanan, bisnis manufacturing gitu. Di mana pertumbuhan bisnisnya pokoknya stabil, profitnya stabil, resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan mungkin tech companies gitu ya. Dan biasanya kalau impact investor itu menitik beratkan ke dampak positif sosial dan lingkungan yang tinggi gitu. Nah, kalau secara size, impact investor sebenarnya bervariasi ya. Ada yang dari 700 juta, itu 50K US dollar ya, sampai 70M. Tapi memang kalau yang available di Indonesia rata-rata yang lebih size-nya lebih kecil-kecil. Kalau udah nyari yang di atas 20M tuh memang kebanyakan kita harus cari impact investor dari luar negeri gitu. Nah, kalau yang venture capital ini juga tergantung, ada venture capital yang stage-nya di early, ada yang multi stage sampai growth sampai udah agak lebih besar lagi. Itu biasanya dari range-nya ya, investasinya dari 1,4M sampai dengan 70M. Nah, lama relasinya karena mereka ini mengatur dana dari orang lain gitu, mereka punya window gitu, mereka punya jendela kapan mereka harus menjual saham mereka ke orang lain untuk mendapatkan return. Nah, biasanya lama relasinya tuh tergantung fund mandate-nya itu bisa 6 sampai 10 tahun. Nah, tip dari aku, kalau memang bisnis kita masih coba-coba, belum siap gitu ya dengan relasi yang sangat profesional, mungkin bisa coba dengan angel investor dulu. Itu menurut aku tuh kayak jembatan dan tangga untuk naik ke stage berikutnya gitu. Karena pada saat udah kerjasama dengan institutional investor, itu kita harus udah jelas produk dan traction-nya gitu ya, udah punya revenue history dan lain-lain. Dan kalau kita ini pertama kalinya kita dealing dengan mereka, sangat menguntungkan kalau kita bisa belajar dari startup lain yang udah punya pengalaman dan bekerja dengan lawyer yang berpengalaman gitu. Karena jangan sampai kita tanda tangan dokumen yang kita nggak ngerti termnya apa. Nah, ini adalah beberapa tips untuk memilih investor yang tepat. Jadi aku tuh dulu pernah ikutan workshop gitu yang bilang bahwa menceraikan investor lebih susah daripada menceraikan pasangan gitu. Itulah pentingnya kenapa kita harus mencari investor yang tepat sebelum kita tanda tangan dokumen perjanjian. Nah, ada 4 yang biasanya aku perhatikan. Yang pertama adalah mission alignment. Gimana mandate dari fund-nya atau filosofi investasi individual atau organisasi ini harus sesuai dengan misi dan nilai founder gitu. Karena biasanya kalau misalnya ini kan sesuatu yang sifatnya foundation ya. Jadi kalau misalnya sama, itu pasti akan lebih gampang untuk harmonis ke depannya. Kalau dari awal udah beda, nanti pasti akan banyak perbedaan pendapat gitu. Yang kedua adalah chemistry. Saat kita berinteraksi dengan investor ini, apakah kita merasa mereka respectful dan sportif? Dan tentunya ini 2 arah ya. Jadi chemistry itu harus enak, kita harus merasa nyaman saat berinteraksi. Karena kan jangka waktu kita bekerja sama itu panjang gitu. Nah, yang ketiga adalah value add. Gimana caranya investor bisa membantu kita mengembangkan bisnis. Nah, setiap investor pastinya akan ngomong bahwa mereka akan bisa membantu kita di banyak hal. Tapi cara paling gampang untuk ngecek adalah kita ngobrol sama portfolio company yang mendapatkan investasi dari investor tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah the right terms. Biasanya kalau di terms yang diatur itu yang paling besar-besarnya lah ya adalah valuasi atau nilai perusahaan. Terus liquidation preference, jadi kalau misalnya nanti perusahaannya dijual gitu ya, pembagiannya seperti apa. Terus kalau misalnya kita mendapatkan investasi dalam bentuk convertible loan, itu persentase interestnya berapa. Dan biasanya investor minta beberapa exit rights, jadi gimana caranya mereka bisa menjual saham di perusahaan kita gitu ke orang lain. Nah, terms ini harus
harus win-win gitu ya, dan harus saat kita tanda tangan kita harus nyaman. Kalau kita nggak nyaman, kita ngobrol kenapa kita nggak nyaman dan kita coba cari jalan tengah. Nah di sini karena banyak bahasa-bahasa yang sangat kompleks dan legal, aku saranin banget teman-teman itu minta teman-teman lain yang udah pernah berinteraksi dengan VC atau lawyer untuk nge-review dan ngasih kita pengertian ini tuh resikonya apa, ini tuh artinya apa gitu sebelum menandatangani sesuatu. Nah, ini jadi 4 hal yang biasanya aku rekomendasikan untuk teman-teman selalu cek ya sebelum memilih investor yang tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa oke nih kayaknya udah siap untuk mencari pendanaan dari equity ya dari luar. Kan pasti kita harus melakukan pitching ke investor. Ada beberapa tips juga gitu untuk teman-teman bisa mendapatkan investasi yang sesuai dengan bisnis teman-teman. Yang pertama adalah be authentic, passionate, dan respectful. Jadi jangan ragu gitu ya. Setiap founder yang hebat gitu ya, aku merasa selalu punya karakter yang agak distintif atau unik gitu. Dan jangan malu untuk menunjukkan the real personality kita saat kita lagi pitching gitu. Dan kita tentunya harus menunjukkan semangat dan passion tentang bisnis kita, misi kita, dan kepercayaan diri kita terhadap bisnis ini ke depannya gitu. Dan tentunya saat berinteraksi harus selalu respectful. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan kita untuk mempresentasikan clear story dan potential dari bisnis. Yang namanya early stage investment kan revenue atau traction yang kita capai sekarang itu tidak menggambarkan potensi masa depan gitu kan. Jadi kita harus bisa meyakinkan investor kalau kita mendapatkan investasi ini, perusahaan kita akan berkembang sejauh apa. Nah, biasanya dalam pitch deck itu ada beberapa hal yang perlu kita cover. Jadi yang pertama adalah misi company-nya. Apa sih alasan kita membuat bisnis ini yang tentunya harus lebih dari hanya sekedar mencari uang, gitu kan? Ini misi yang harus dianggap penting oleh investor yang kita sedang pitch. Yang kedua adalah product unique selling point. Kalau teman-teman kurang bisa menggambarkan sebenarnya unique selling point produk gue apa, bisa cek aja dari customer feedback. Apa sih yang membuat customer happy atau selalu pesan produk kita lagi? Nah, yang ketiga adalah traction atau history pencapaian gitu ya. Itu biasanya ngomongin tentang past revenue, profit, berapa jumlah order, atau product innovation milestone gitu. Nah, yang berikutnya adalah investment ask. Jadi kita minta investasi berapa dan akan digunakan untuk apa. Dan yang berikutnya adalah growth plan yang minimum itu 3 tahun. Ada juga kalau yang udah agak later stage bisa sampai 7 tahun gitu ya financial plan-nya. Growth plan itu summary dari financial model gitu yang menjelaskan perusahaan kita dalam 3, 5, 7 tahun akan kemana, berapa banyak outlet, berapa banyak produk yang terjual, kapan mulai profitable, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir adalah founder atau team profile. Nah, memang banyak sekali investor yang mencari tipe-tipe founder yang mirip-mirip nih gitu, yang mereka udah lihat berdasarkan cerita kesuksesan. Biasanya tipe founder yang seperti ini yang biasanya company-nya sukses. Tapi kalau misalnya, dan itu kan biasanya kita lihat dari credential ya, jadi sekolah di mana, pengalaman kerja dulu seperti apa, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman kerja, aku pas mulai bergreens nggak punya pengalaman kerja, jadi nggak usah berkecil hati, kita coba gali dulu apa sih yang membuat kita berbeda dari orang-orang lain gitu, dan apa yang bisa kita masukkan untuk menambahkan credential kita ke calon investor gitu. Yang ketiga, practice dan prepare data. Pas ketemu investor pertama kali pasti rasanya nervous gitu ya, kayak public speaking pasti rasanya nervous. Nah, dengan kita sering latihan, kita akan mengurangi nervous level kita itu gitu. Jadi nanti makin lama makin nyaman dan makin lama makin casual gitu. Sama jangan lupa prepare data. Saat kita pitching, kita pingin terlihat sebagai founder yang benar-benar mengerti ins and outs dari bisnis kita. Jadi kita harus udah luar kepala tuh, gross margin berapa, jumlah order sebulan berapa, tahun depan rencananya akan mencapai berapa rupiah gitu ya revenue-nya, inovasi produk dalam 2 tahun ke depan mau bikin apa aja, itu semua tuh kita harus ingat gitu dan tahu. Dan yang terakhir, kita saat pitching itu nggak cuma menjual diri ke investor, tapi kita juga mencari kecocokan. Nah, salah satu yang kita ingin tahu adalah gimana caranya investor bisa membantu kita mengembangkan bisnis. Jadi kita bisa tanya, kira-kira dengan rencana pengembangan ini bisa dibantu yang bagian mana nih? Atau kita nanya langsung, bisa nggak kalau kita ke depannya minta bantuan di area ini? Gitu. Terakhir dari aku adalah tips untuk mengelola modal. Jadi sama ada 4 juga tipsnya. Tapi mungkin yang pertama kita ngomongin tentang alokasi modal dulu ya. Jadi kan pas kita minta sejumlah modal, itu biasanya harus mengcover 5 aspek penting dari ekspansi bisnis. Yang pertama adalah capex atau capital expenditure ya.
berapa modal yang kita akan keluarkan untuk pengembangan yang sifatnya tuh pendanaan sekali keluar di awal gitu. Jadi contohnya kalau misal aku buka outlet baru, itu aku akan masukin tuh modal yang aku butuhkan untuk buka per outlet gitu kan. Sama naikin skala produksi gitu. Jadi mungkin additional equipment atau mungkin central kitchen baru atau rumah produksi baru dan lain-lain gitu. Nah, itu yang capex lah ya, yang pastinya sangat gampang dihitung di awal. Yang kedua, jangan lupa kita masukkan budget untuk tim. Karena bisnis itu kan hanya bisa berkembang sesuai dengan kualitas tim yang membawa atau mengembangkan bisnisnya. Dan pada saat yang kita lagi masuk fase growing gitu ya, kita pastinya udah mulai harus memikirkan menarik profesional gitu ya, yang punya mission alignment, tapi juga punya capability untuk membantu kita mengembangkan bisnis. Dan profesional ini tentunya harganya nggak murah gitu. Jadi jangan lupa kita budgetkan di awal saat kita mau melakukan fundraising atau pencarian modal. Kemudian biaya inovasi itu juga perlu dibudgetin. Marketing itu yang biasanya suka kelupaan, sama buffer cash. Jadi apalagi kalau lagi dalam kondisi yang tidak pasti gitu ya, pastikan kita masukin ada reserve cash yang jangan kita ganggu gugat, tapi kita simpan in the case kalau ada hal-hal di luar prediksi kita yang terjadi, kita punya bantalan itu gitu. Nah, kalau alokasinya udah jelas, ada 4 nih yang perlu kita lakukan. Yang pertama kan buat perencanaan keuangan yang matang, ya kan, jangka panjang dan jangka pendek lah, 3-7 tahun. Dan biasanya kalau aku tuh bikin 2 skenario. Satu skenario konservatif, itu yang akan menjadi dasar kita minta pendanaan. Tapi kita perlu juga bikin yang optimistik yang menjadi target kita. Cuma kalau buat finance, kita harus ngelihatnya dari sisi konservatif. Kalau dari segi sales dan marketing, kita harus lihat dari yang optimistik. Jadi nanti kalau sampai optimistik terjadi, ya kita nilai plus gitu kan. Cuma secara keuangan kita sudah siap untuk bila konservatif skenario terjadi gitu. Nah yang kedua, supaya kita disiplin, pisahkan rekening investasi dan operasional. Jangan sampai dana yang kita mau pakai untuk ekspansi, kita pakai untuk biaya operasional sehari-hari. Terus yang ketiga, harus disiplin sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi dan monitoring gitu dari penggunaan atau investasi yang sudah masuk kita keluarkan seperti apa dan apakah hasilnya sesuai dengan yang kita proyeksikan di awal. Nah, iya atau enggaknya itu jadi pembelajaran kita untuk bisa lebih prudent lagi gitu saat kita melakukan pengembangan bisnis ke depannya. Demikian materi dari saya, semoga dapat membantu sahabat GoTo. Bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far, go together. Sehat dan sukses selalu ya.